ya, dengan memohon pertolongan Allah SWT, saya temukan paling tidak ada 6 poin yang penting. Ya, semoga bermanfaat. Yang pertama, dakwah bijak adalah dakwah ala basirah. Ya, itu dakwah bijak. Dakwah ala basirah. Dan apa yang dimaksud ala basirah? Singkat-singkat saja, dakwah yang dakwah dengan dan berdasar ilmu. Ya. Dan kalau berbicara ilmu, yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ya, dan As-Sunnah, dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya sengaja hanya menyebutkan Al-Quran dan Sunnah, sebab inilah yang istilah para ulama kalau bicara ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ada nanti derivat-derivat keturunan-turunannya pada ijma', qiyas dan seterusnya, tapi itu semua bersumber pada Quran dan Sunnah. Yang kedua, agar ilmu Quran dan Sunnah ini benar-benar terus menjadi perhatian utama dari kita. Dalilnya jelas, antum semua sudah hafal surah Yusuf ayat 108 dan sabda Nabi SAW dari Imam Bukhari wa ghairuhu, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah, ya, dariku walau satu ayat. Selama ini yang selalu distressing oleh orang-orang, sampaikan walau satu ayat. Kurang mendapatkan stressing anni. Ya. Padahal bila kata anni, ballighu anni walau ayat. Sebagian orang berdakwah hanya mengandalkan pikiran, surat kabar orang. Lalu kalau ditanya dia bilang, kan ini perintah dakwah Ustaz. Ya, dalam hadisnya ballighu anni walau ayat. Jangan lupa di sini ada kata anni, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan yang kita sampaikan. Anni, sampaikan dari aku Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Al-Quran wa mithluhu ma'ahu. Alkitab was sunnah. Ini yang disampaikan. Dengan dasar itu kita melakukan dakwah. Lanjut. Dakwah yang bijak adalah dakwah yang mengikuti metode Rasulullah SAW dan sahabat serta as-salafus saleh. Saya sengaja eksplisitkan sahabat lalu as-salafus saleh. Memang kalau berbicara as-salafus saleh bisa masuk as-sahabat, tetapi mulai saat ini perlu selalu dieksplisitkan as-sahabat. Ya, sebab para sahabat mempunyai kedudukan tersendiri. Mempunyai kedudukan tersendiri, kedudukan istimewa di atas daripada seluruh umat ini. Ba'da Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti metode mereka. Ya. Dan tentang metode Rasulullah SAW jelas sekali. Selain dia wajib mengikuti Nabi SAW, juga beliau adalah contoh teladan terbaik. Mau apa saja, yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Jangan berpikir sekali-sekali bahwa kita bisa mendatangkan satu metode yang lebih baik dalam dakwah, apa yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Ayatnya saya tidak usah baca, juga terjemahannya silahkan antum baca dan mungkin antum sudah hafal. Lalu ada, saya kutipkan perkataan dari as-salafus saleh yang begitu indah. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tentu termasuk di dalamnya, bahkan terutama dalam metode dakwah. Sebab kalau berbicara salah berarti ada islah. Dan kalau berbicara islah itu dakwah. Ya. Saya ulang lagi, ya. Perkataan ini umum. Tidak akan jaya, tidak akan menjadi baik akhir daripada umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, kecuali dengan apa-apa yang dilakukan as-salafus saleh. Kalau berbicara as-salah, ada islah, dan islah itu dakwah ikhwah. Maka memang metode as-salafus saleh adalah pilihan kita, metode dakwah
Nabi SAW, para sahabat yang kemudian dilengkapi. Kalau ada yang bertanya, apa pentingnya Ustaz menyebutkan lagi as-salafus saleh setelah Nabiullah dan sahabat? Ada. Sebab ada kejadian-kejadian, ada keadaan-keadaan ya yang tidak persis di zaman Nabi, tidak persis di zaman sahabat, atau tidak ada eksplisit dalilnya dari zaman Nabi, di zaman Nabi, dan juga dari sunnatul khulafaur rasyidin, atau di zaman sahabat belum ada pendapat para sahabat tentang itu. Lalu kemudian terjadi di zaman as-salafus saleh yang mereka memberikan pendapat, pandangan, arahan, metode dan seterusnya. Ya. Maka ini patut untuk kita ambil. Apalagi kalau kejadiannya, keadaannya persis seperti yang kita hadapi. Ini yang kedua. Yang ketiga, dakwah yang bijak adalah dakwah yang senantiasa dengan kasih sayang dan secara umum penuh kelembutan. Ikhwas sekalian, poin ini biasanya yang selalu orang tonjolkan. Orang lupa poin pertama, kedua. Kita mengatakan poin pertama, kedua yang paling utama, tapi yang ketiga ini juga adalah mahiyah, salah satu inti daripada dakwah bijak. Perhatikan ad-diqqah, ketelitian dalam ungkapan. Saya sengaja memilihkan ungkapan yang teliti. Mudah-mudahan demikian. Kalau benar dari sisi Allah, kalau yang keliru dari pribadi saya. Dakwah Islam, dakwah yang bijak, senantiasa penuh kasih sayang. Sebab dakwah Islam ini semuanya adalah kasih sayang. Ya. Semuanya adalah kasih sayang, termasuk jihad. Itu tidak terlepas dari kasih sayang. Sebab Nabi SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dakwah yang bijak adalah dakwah yang penuh kasih sayang. Dan saya secara khusus berhenti sejenak ikhwah dan akhwat. Perhatikan di sini. Saya secara khusus mengajak diri saya dan antum semua. Marilah benar-benar hadirkan, kuatkan dalam hati kita kasih sayang kepada umat manusia ketika kita berdakwah. Jauhkan sifat ingin dipuji, jauhkan sifat ingin menang, jauhkan sifat dendam, jauhkan sifat merasa mengajari dan seterusnya. Tapi jadikan sifat kasih sayang dalam diri kita menghadapi siapapun. Karena kita ingin mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan senantiasa dalam kasih sayang. Jadi selain firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, juga sifat khusus Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dan ini salah satu sifat Rasulullah SAW yang mengikuti pendahulu beliau sesama Nabiullah, sesama ulul azmi, sesama Khalilur Rahman, Khalilullah Nabi Muhammad SAW mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat lembut, yang sangat pengasih, selalu dalam kasih sayang. Mungkin 2, 3, 10 muhadarah tidak cukup untuk menjelaskan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Contoh yang paling gampang ikhwas sekalian, ketika beliau sudah mengalami penderitaan yang tidak terkira, jiwanya hampir melayang, tubuhnya yang suci telah mengalami luka-luka, dan mendapat tawaran bantuan dari malaikat untuk menghancurkan mereka yang menyebabkan kesulitan ini, dan jelas-jelas musuh Allah. Bukan sekedar orang yang berbuat maksiat,
jelas-jelas musuh Allah dan Rasulnya. Ditawarkan bantuan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yang menjadi bukti bagi kita betapa kasih sayang beliau tidak pernah luput dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau, jangan. Karena saya berharap lahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah SWT. Fi muntaha al-hub, di puncak kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kebaikan tidak sampai ke mereka, maka saya tidak ingin anak keturunan mereka juga tidak mendapat kebaikan. Nabi SAW menunjukkan kasih sayang ini. Karena itu saya menggunakan kata senantiasa dengan kasih sayang. Dan secara umum penuh kelembutan. Ini bukan pendapat saya. Ini kesimpulan para ulama. Al-aslu fid da'wa al-lin. Al-aslu fid da'wa ar-rifqu. Tentu berdasarkan sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan dalam banyak riwayat oleh Imam Bukhari, walaupun dengan lafaz yang berbeda dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan ulama-ulama yang lain, yang maknanya adalah tidaklah tidaklah kelembutan itu pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Dakwah yang penuh kelembutan. Alangkah baiknya dakwah penuh kelembutan ini kita ambil terus sebelum keluar ke dalam. Apalagi keluar. Dan ini juga ditegaskan oleh Al-Quran di surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Engkau lemah lembut kepada mereka. Tentu termasuk di dalamnya adalah dalam dakwah Rasulullah SAW. Dan saya menggunakan kata secara umum karena ada saat-saatnya diperlukan ketegasan, bahkan mungkin kekerasan. Kalau jihad diartikan sebagai salah satu bentuk kekerasan, maka ada saatnya diperlukan. Kalau nahi mungkar atau penegakan jinayah dianggap keras, maka itu kadang-kadang diperlukan. Namun bukan itu yang umum. Sekali lagi, dakwah bijak adalah dakwah yang senantiasa penuh kasih sayang dan pada secara umum penuh kelembutan. Contoh-contoh kelembutan. Ini contoh saja. Laisa ala sabilil hasr. Sikap yang baik, wajah yang berseri atau berhias senyuman, tutur kata yang baik, mendahulukan targhib, memperhatikan asas-asas, ya mungkin tidak di situ, ya at-taisir, raf'ul haraj, yang memang asas-asas daripada din kita, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita. Para ulama kita dengan istiqra terhadap seluruh dalil menemukan bahwa asas-asas daripada din Islam adalah mabniun ala taisir, ya, mabniun ala raf'il haraj, dan qillatut takalif. Kalau tidak salah, itu yang ketiga Ustaz ya. Ada 3. Ya, asas kalau kita belajar usul fikih dalam qawaid usul itu, maka syariat Islam dibangun di atas ini. Makanya para ulama di dalam mengeluarkan fatwanya selalu memperhatikan asas ini. Selalu memperhatikan asas ini. Dan kita ini masih di bulan Zulhijjah. Paling nampak sekali ketika Nabi SAW haji. Asas ini sangat-sangat beliau sebarkan kepada umat. If'al wala haraj. If'al wala haraj. Dan hadis sahih, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Ini diantara contoh kelembutan itu. Tentu saja seperti yang sudah saya katakan, ini tidak kemudian berarti
menghilangkan asas-asas ketegasan yang diperlukan dalam syariat, yang memang juga menjadi salah satu ciri syariat Islam. Kemudian menghindari kesan menggurui, ini juga perlu. Menghindari tidak berarti sama sekali tidak, kadang-kadang perlu, tapi menghindari semaksimal mungkin. Sebab manusia itu secara tabiatnya ingin sekali kalau kemudian mendapatkan ilmu, tapi dengan kesan seolah-olah begitu mengalir seperti air. Ya. Apalagi kalau kita jadi mengguru itu jangan berarti bukan jadi guru, bukan. Mengguru itu artinya menyalahkan lalu memberitahu ini yang benar, ini salah, ini yang benar begini. Ya. Itu kadang-kadang diperlukan, ya, bukan sekali dibolehkan, kadang-kadang diperlukan. Tapi secara umum dakwah ini tidak seperti itu, ya. Tetapi bagaimana menyampaikan dengan penuh penghargaan kepada orang yang kita sampaikan. Tentu likulli maqamin maqal. Setiap keadaan ada bahasa yang tepat. Kepada anak-anak tentu bahasanya menggurui jelas, ya. Tapi kepada orang dewasa juga ada bahasa yang tepat. Yang berikutnya, dakwah bijak adalah dakwah yang bertahap. Mohon maaf, jam berapa sekarang? Jam 11. Ya. Saya sampai kurang 10. Panitia saya sampai jam berapa panitia? Setengah 12 maksimal ya. Ya, insyaallah. Dakwah bijak adalah dakwah yang bertahap. Tapi dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Kenapa saya sebutkan kata ini? Karena begitu banyak orang yang menjadikan kata-kata ini sekedar sebagai sebuah pelarian. Dakwah ini bertahap. Dan akhirnya berputar di situ terus. Dakwah memang bertahap. Dakwah Islam bertahap. Dakwah bijak adalah dakwah yang bertahap. Tapi dengan sasaran yang jelas. Baik untuk pribadi maupun bagi umat. Kalau bagi pribadi, jelas sasarannya mengajak mereka menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Sebagaimana firman Allah SWT. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Surah Al-A'raf. Jelas sekali itu. 164. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Itu sasaran utama. Lalu yang kedua minimal untuk pribadi iqamatul hujjah. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Saya sengaja mendahulukan la'allakum yattaqun, bukan saya mau merubah susunan ayat, bukan, tapi saya fahami dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata iqamatul hujjah. Kalau semata-mata iqamatul hujjah, mungkin Nabi sekali dua kali saja mendatangi orang kafir itu. Ya. Tapi itulah uslub Quran. Uslub Quran yang mungkin bisa diterangkan oleh para ulama kita. Karena kita yang sangat terbatas ilmu. Tapi coba pahami dakwah Nabi. Dan pernyataan saya ini untuk memberi semangat para ikhwah dan akhwat. Bahwa bukan semata-mata iqamatul hujjah tujuan dari dakwah kita. Tapi upaya yang maksimal untuk mereka menjadi orang bertakwa. Karena itu kita akan cari jalan dari sini, dari sana, ya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, pagi, siang, malam, agar mereka bisa bertakwa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam telah mencontohkan kepada kita. Yang antum bisa baca di surah Nuh. Ya. Sir jar lailan nahara. Karena kita loba ingin mereka menjadi bertakwa sebagaimana kita juga ingin menjadi orang bertakwa. Tapi kalau jalannya buntu, jangan membunuh diri. Jangan mencela diri kita, menyiksa diri kita. Sebab Nabi SAW juga diingatkan oleh Allah SWT. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Kita hanya hidayatul irsyad. Iqamatul hujjah.
Iqamatul hujjah, yakni nanti di hari kiamat, dan Allah Maha tahu. Dari sekarang Allah sudah tahu tentunya. Tapi di hari kiamat, di persidangan Allah SWT, maka kita punya hujjah bahwa kita sudah menyampaikan. Dan dia juga tidak punya hujjah lagi di hadapan Allah, sebab sudah sampai penjelasan ini dengan seterang-terangnya, tanpa syubhah lagi. Kalau untuk umat, ikhwah sekalian perhatikan. Yang pertama, sasaran dan tujuan dakwah adalah membentuk kelompok orang beriman. Membentuk kelompok orang beriman. Mau istilahnya ta'ifah, mau istilahnya mujtama', mau istilahnya dalam bahasa Indonesia masyarakat, terserah. Nah, ya. Yang jelas kelompok orang beriman yang disebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Coba perhatikan ikhwah sekalian. Ini menggunakan kata jama', amanu wattaqau. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah SWT. Kita sering membaca ayat ini, tapi sering lupa bahwa itu adalah natijah. Itu adalah natijah. Kita lupa proses. Kita mengatakan aman wattaqau, tapi bagaimana proses untuk menjadikan sebuah masyarakat menjadi aman wattaqau? Dan inilah dakwah. Aman wattaqau. Satu kelompok masyarakat berada di mana mereka benar-benar beriman dan bertakwa pada Allah SWT. Dan yang kedua, kalau mau diuraikan, sasaran dan tujuan dakwah bagi umat adalah iqamatud din, tegaknya din ini, dan iqamatu wilayatul mu'minin, tegaknya din dan tegaknya kepemimpinan orang beriman. Ayatnya semua terang benderang dalam Quran, seterang matahari di tengah hari. Apa yang kurang ikhwah sekalian dari sasaran dakwah ini? Mari baca firman Allah yang 3 kali berulang dalam surah At-Taubah, surah Al-Fath dan surah As-Saff. Baca firman Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu ila akhir ayat. Dan di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat-ayat ini mau dikemanakan bagi orang-orang muslim yang tidak berpikir mewujudkan atau berusaha mewujudkan al-wilayah lil mu'minin. Tidak berusaha untuk mewujudkan tegaknya din ini. Ini sekaligus membantah orang-orang yang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mengatakan dakwah ini sesungguhnya adalah yang penting. Kita sudah menyampaikan yang penting terbentuk pribadi-pribadi yang saleh. Kalau pribadi saleh terbentuk, insya Allah semuanya akan baik. Kalimat ini begitu indah kelihatannya, tapi jauh daripada apa yang telah pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan jauh dari konsep Quran. Maka dakwah bertahap, tapi jelas tujuan dan sasarannya. Baik bagi pribadi maupun bagi umat. Tadi Ustadz Ikhwan telah mengomentari ayat yang dibaca oleh, bukan ayat yang dibaca, telah mengomentari tentang khaira ummah. Bagaimana bisa menjadi khaira ummah kalau kepemimpinan bukan pada mereka? Ciri khaira ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik adalah umat yang memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Bagaimana kita jadi khaira ummah dalam kenyataannya kalau kita yang diperintah kepada yang mungkar dan dicegah dari yang ma'ruf? Ilallahil mustaka wallahul musta'an. Kemudian dakwah bijak untuk poin kelima adalah dakwah yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan dan saling terkait satu sama lain, bukan yang berdiri sendiri apalagi saling menafikan.
Ini penting kita pahami. Dakwah yang bijak adalah dakwah dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak meninggalkan satu aspek kehidupan pun. Walaupun ada tahapan-tahapan. Tetapi kalau kita lihat dakwah Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada hal-hal yang menurut kita barangkali perlu dibelakangkan. Justru di zaman Nabi dari awal telah ditegaskan. Ya. Ini saya katakan barangkali. Saya tidak mau pastikan. Ya. Dari awal dakwah Nabi SAW di Mekah sudah nampak menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, walaupun secara bertahap. Sesuatu yang mungkin gampang untuk kita jadikan sebagai landasan dalam pernyataan ini adalah Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat masih di Mekah bahwa suatu ketika Islam ini akan tegak. Ya, masih di Mekah. Masih dalam jumlah yang kecil. Masih dalam keadaan tertindas. Bahkan Nabi SAW menggambarkan dengan gambaran yang begitu sempurna. Ya, nanti tidak lagi orang takut berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Dan Allah akan memasukkan Islam ini ke semua rumah. Ya, bidhilli dalilin atau bi'izzi azizin. Bi'izzi azizin atau bidhilli dalilin. Kalau kita sekarang sekedar mengambil pendapat orang, mengambil satu ini, kadang-kadang satu aspek, lalu melupakan aspek lain. Memang kita tidak bisa mengerjakan seluruhnya dalam satu waktu. Tapi jangan sampai kelihatan berdiri sendiri. Kelihatan tidak punya hubungan, apalagi saling menafikan. Ketika kita berbicara tentang tauhid, seolah-olah akhlak tidak penting. Ketika kita berbicara akhlak, seolah-olah kita sembronokan tauhid. Ketika kita bicara ibadah, seolah-olah politik tidak penting. Atau dinafikan. Ini tidak boleh. Itu bukan dakwah bijak. Makanya para ulama kita mengatakan, kadang-kadang kita diam tentang sesuatu, tapi jangan sesuatu yang kebenaran ya, tapi jangan sekali-sekali terlontar sesuatu yang menafikan kebenaran itu. Ya, itu tarqi', tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam bertahap, tapi jelas wawasannya. Yang berikutnya, ya mohon maaf karena waktu singkat dan juga kondisi saya. Dakwah bijak adalah dakwah yang membangun. Walau pelan tapi pasti menuju bangunan Islam yang kokoh dan utuh. Dakwah Islam, dakwah yang membangun, ikhwas sekalian. Bukan dakwah yang membiarkan objek dakwah berceceran. Itu asing dari dakwah Islam. Asing dari dakwah Rasulullah SAW. Untuk kita mengajak orang terserah dia. Dakwah ini dakwah membangun. Ketika kita mengajak orang, kita perlu terus dengan mereka. Untuk terus meningkatkan mereka. Sampai pada pribadi yang sempurna semaksimal kemampuan kita. Karena itu kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Membangun pribadi-pribadi. Dimulai daripada pribadi-pribadi mukmin. Salihun fi nafsihim. Fi anfusihim. Lalu mereka menjadi pribadi-pribadi muslihun. Li ghairihi. Kemudian pribadi-pribadi menjadi mujahid. Fi sabilillah. Dan pribadi-pribadi yang punya kesiapan untuk tahun. Yang ini, poin terakhir ini, mereka sudah berada pada tahapan untuk siap membangun bangunan lain selain bangunan pribadinya. Nah ya, kalau dalam istilah kita, ya ini saya gunakan 5M karena saya cepat-cepat tadi menulisnya. Nah ya.
pribadi mukmin, muslih, mujahid, dan muta'awin. Dan kalau kita ingin sempurna, menjadi pribadi-pribadi yang mutqin. Kemudian juga membangun kelompok jamaah. Dakwah yang bijak, dakwah Islam, dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang membangun selain pribadi, membangun kelompok dan jamaah. Membangun kelompok. Sejak di Mekah terbentuk kelompok-kelompok itu. Sejak di Mekah. Bahkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, yang di luar Mekah, Nabi SAW kelompokkan mereka. Aus dan Khazraj dikelompokkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka ketika bergabung semua setelah hijrah di Medina menjadi jamaah, satu kesatuan, satu bangunan yang utuh. Yang dalam sebagian episodenya digambarkan oleh Allah SWT ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi dakwah Islam, dakwah yang membangun. Adakah hadirin dan hadirat sekarang setelah lebih mengetahui, lebih mendalami masalah ini, masih puas dengan dakwah person-person saja, dengan dakwah seperti orang melempar mangga saja, dengan dakwah seperti orang yang menyebarkan berita saja? Atau kita akan sadar bahwa dakwah yang bijak, dakwah Islamnya adalah dakwah yang membangun. Ada kepedulian kita untuk membangun diri dan membangun kelompok, komunitas, atau membangun ta'ifah, atau membangun jamaah. Ini bukan dari pribadi saya, terang benderang dari sirah Rasulullah SAW. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa membangun pribadi dan kelompok bukan dua hal yang harus dipisahkan. Bangun pribadi dulu semua. Kalau pribadinya semua sudah baik, otomatis terbentuk kelompok itu. Sebagaimana ungkapan sebagian orang yang mungkin belum mendalami masalah ini. Kan begitu. Pokoknya kalau semua orang sudah baik, Ustaz, otomatis itu. Otomatis. Ya. Otomatis itu terbentuk itu. Kelompok. Otomatis terbentuk itu jamaah. Otomatis terbentuk masyarakat. Itu otomatis terbentuk daulat dan seterusnya. Padahal sejarah membuktikan tidak ada yang otomatis itu. Ya. Tidak pernah terjadi yang otomatis itu. Ya. Sepanjang sejarah Islam, dia harus dibangun dan dilakukan secara simultan. Jadi sejak di Mekah pribadi-pribadi dibangun, tapi kemudian sudah dibangun secara perlahan-lahan kelompok itu, kebersamaan itu, sehingga pribadi-pribadi yang baik ini membentuk kelompok yang baik. Lalu kelompok ini punya kekuatan mengajak lagi yang lain. Ya, jadi secara simultan. Kelompok ini mengajak lagi yang lain, maka bertambah jumlah anggota dan pribadi yang masuk ini ditingkatkan terus kualitasnya sebagaimana pribadi yang sebelumnya juga. Sehingga kualitas pribadi meningkat lagi. Kualitas pribadi meningkat, semakin kuat lagi jamaah. Semakin kuat jamaah, semakin besar lagi ajakan kepada umat. Dan begitu kelompok ini sudah begitu besar di Medina, apalagi setelah Fatu Mekah, ya, kelompok ini bisa berdakwah dalam satu daulah, ya, bukan lagi dakwah orang per orang atau kelompok-kelompok dikirim. Ini seolah-olah daulah yang berdakwah, ya, mengajak mereka masuk Islam. Ketika Nabi SAW mengirimkan Sariyah kepada para raja, para pemimpin, aslim taslam walaka mulkuk, itu dakwah daulah, ikhwas sekalian. Ya, di belakangnya sudah ada kekuatan
Sudah ada kekuatan yang siap untuk mengamankan dakwah ini. Sekali lagi mengamankan. Dakwah Islam sampai hari kiamat bukanlah dakwah yang memaksa. Bukan dakwah yang memaksa. Sebab sudah ada firman Allah, la ikraha fid din. Ini todok puli. Tetapi kekuatan yang mengawal dakwah adalah untuk mengamankan dakwah ini dari gangguan, mengamankan dakwah dari halangan-halangan yang memusuhi dakwah itu. Jadi berlangsung secara simultan. Setuju atau tidak ini? Setuju? Masya Allah, langsung setuju akhi ini. Barakallahu fiik. Ini kalau benar dari Allah SWT. Kalau keliru dari pribadi saya, silahkan dikoreksi kalau ada yang keliru. Tapi itulah yang saya paham. Bahwa dakwah ini berlangsung secara simultan dalam membangun pribadi dan kelompok. Dan memang begitulah kehidupan manusia. Pribadi-pribadi yang baik akan melahirkan dan membentuk kelompok yang baik. Sementara kelompok yang baik, kelompok yang baik bisa kemudian mempengaruhi dan memperbaiki pribadi-pribadi. Ini simultan. Dan bisa semacam dua arus yang saling mendorong. Saling mendorong sampai ke atas. Kita biasa melihat sesuatu yang bisa dengan saling mendorong sampai ke atas. Secara simultan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang kita masuk Nusantara. Dakwah bijak kita sudah jelaskan. Tentang Nusantara sedikit saja. Negeri yang kita sebut dengan Nusantara, tidak ada lagi PowerPoint-nya. Antum ikuti saja penjelasan saya. Saya ingin ingatkan, mari kita banyak bersyukur pada Allah SWT. Ditakdirkan menjadi orang Indonesia dan hidup di Indonesia. Kenapa patut disyukuri? Memang kita punya pilihan lain selain mensyukuri. Itu yang pertama. Memang kita harus mensyukuri. Tapi di samping itu, mari kita lihat beberapa kebaikan di negeri ini. Yang pertama, negeri ini negeri yang sangat kaya dan sangat strategis. Yang kedua, negeri ini adalah penduduk mayoritas Muslim terbesar. Negeri Muslim terbesar di dunia. Bukan rahmat itu, ikhwah? Rahmat. Dan kalau orang berpandangan positif thinking, pasti kita akan mengatakan tentu sudah lebih mudah berdakwah kepada orang Islam daripada mereka non Muslim. Hanya orang yang negatif thinking yang selalu bilang percuma mereka Muslim, lebih baik berdakwah ke orang kafir. Ini orang sombong. Allah sudah mudahkan dia. Walaupun memang kadang-kadang misalnya bid'ah atau inhiraf begitu sulit untuk mu'alah dibandingkan daripada maksiat atau kekufuran kadang-kadang. Tetapi sudah ada poin secara umum untuk mendekati mereka. Yang ketiga, orang Indonesia, ini pernah saya kemukakan dalam tabligh akbar. Orang Indonesia ini punya satu kelebihan. Mereka cepat menerima kebaikan. Cepat menerima kebaikan atau perubahan. Ya, sebetulnya saya menggunakan istilah kebaikan karena husnudzon. Tapi yang lebih tepat sebetulnya Indonesia itu, orang Indonesia cepat menerima perubahan. Karena itu di Indonesia, apa saja laku. Apa saja laku. Ini sudah tabiat orang Indonesia, mau dia apa lagi? Itu memang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari pandang dengan kacamata positif bahwa itu adalah kebaikan yang harus kita istitbar dan jangan lihat negatifnya. Jangan bilang ini orang Indonesia sifatnya kurang baik karena semua mereka terima termasuk kesesatan. Jangan berbahasa begitu walaupun kenyataannya ada. Mari bahasakan bahwa orang Indonesia ini cepat menerima perubahan. Karena itu mari kita orang-orang yang membawa kebaikan berlomba-lomba. Karena mereka akan cepat menerimanya. Saya alhamdulillah pernah hidup lebih 4 tahun di Arab dan lebih 4 tahun di Jepang. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, jauh sekali dalam masalah dakwah ini. Walaupun negeri Arab telah dipilih tempat turunnya wahyu. Tetapi kita melihat bahwa
Tidak mudah orang Arab itu berubah. Tidak mudah. Sebagaimana orang Jepang, tidak mudah berubah. Dan bagi antum yang baca sirah, semua tahu itu. Iya, semua antum tahu. Tidak mudah orang Arab itu. Iya. Maka Nabi SAW harus jatuh bangun. Ya. Dari seluruh negeri-negeri yang dimasuki Islam, salah satunya Indonesia dengan jumlah yang terbesar masuk bisilbi. Allahu Akbar. Ini akbar dalil. Bukti yang paling besar bahwa memang orang Indonesia mudah berubah. Kalau saya lebih cenderung mengatakan lebih mudah menerima kebaikan. Kenapa? Karena kalau dilihat sejarah, yang datang ke Indonesia ini kan bukan Islam saja. Ya, benar atau tidak? Benar kan? Datang Hindu, datang Buddha, ya, datang Kristen. Bahkan Kristen 300 tahun lebih menjadi agama penjajah di Indonesia ini. Orang Indonesia tidak berubah ke sana illa qalilan minhum. Makanya saya menggunakan istilah orang Indonesia itu lebih cenderung kepada kebaikan. Karena Islam yang merupakan kebaikan mereka terima dengan mudah. Pernah dengar sejarah ada di Indonesia ini Islam masuk dengan penaklukan? Pernah dibaca sejarah? Pernah enggak? Pernah? Kalau pernah jelas keliru. Jelas salah. Indonesia Islam masuk tidak dengan penaklukan. Tapi orang-orang Indonesia memang sudah terbangun untuk cenderung kepada kebaikan. Cenderung kepada kebaikan. Oh, mereka lihat ini orang-orang Arab, orang-orang India, orang-orang Gujarat ini para pedagang. Mereka tidak kenal sebelumnya. Tidak kenal. Tapi kayaknya mereka ini baik-baik ya. Mereka berdagang baik. Ya. Mereka berbicara baik. Lahum sidq. Ya. Dan seterusnya. Mereka terima. Maka saya katakan orang Indonesia itu cenderung pada kebaikan. Orang Jepang. Orang Arab. Lama melihat kebaikan itu. Mereka nonton aja. Ya. Orang Indonesia alhamdulillah. Ikhwas kalian, di negeri inilah kita dilahirkan, di negeri inilah kita dibesarkan, di negeri inilah kita mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebaikan itu ke seluruh Nusantara. Kita ingin melanjutkan dan menyempurnakan dakwah Islam yang telah dibangun oleh pendahulu kita yang belum selesai, Sebab untuk sasaran pribadi alhamdulillah ya mayoritas kita muslim walaupun belum muttaqin. Tetapi untuk sasaran kedua tegaknya din dan tegaknya kepemimpinan kaum mukminin itu belum wujud di Indonesia fi suratin sahihah wa kamilah. Tugas siapa untuk menegakkan itu? Tugas siapa untuk melaksanakan itu? Menunggu orang Arab lagi ke sini? Ya, menunggu lagi? Undang lagi orang India ke sini? Orang Arab atau orang siapa? Tugas kita. Tugas kita untuk melaksanakan ini. Dan alhamdulillah, Wahda Islamiyah sekalipun lahir di timur Indonesia, di bagian timur Indonesia, tetapi sejak awal punya cita-cita melanjutkan tugas itu. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala keterbatasan dan dengan tertatih-tatih menatap cita-cita itu, menatap tujuan itu. Dan semakin ke sini semakin besar harapan itu. Kalau sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Wahda Islamiyah telah masuk pada periode baru, di mana di tahun ini Wahda Islamiyah bertekad untuk berada di seluruh provinsi di Indonesia, walaupun mungkin di sebagian tempat baru satu cabang atau satu DPD. Ini antum sudah dengarkan sejak beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah 2 tabligh akbar. Tapi saya ingin memberikan berita baru bagi antum. Bahwa apa yang kemarin
yang barangkali seolah-olah semacam mimpi, sekedar harapan, sekarang sudah hampir jadi kenyataan. Allahu Akbar. Hampir jadi kenyataan. Sekali lagi kepada judul kita, Kenusantara membawa manhaj yang sahih. Insya Allah. Jumlah kader yang tidak sedikit yang diperlukan, dan dana yang begitu besar, yang awalnya terbayang menjadi halangan, pelan-pelan sekarang telah kita miliki. Pelan-pelan sudah ada dan sudah mulai berfungsi. Dari 17 provinsi baru ini sudah terkirim dai kita, kader kita ke 5 provinsi. Mana bagian bidang 1? 5 provinsi sudah terkirim. Sudah 5 provinsi yang terkirim. Yang sudah terkirim. Sudah berangkat. Iya. Padahal kemarin kita ada kekhawatiran. Ya, ini alhamdulillah. Subhanallah, persis yang saya bilang. Langsung muncul nama-namanya. Ya. Padahal kemarin kita berpikir mungkin nanti di akhir tahun. Ya, pada Desember. Tapi sekarang masih akhir Oktober dan awal November sudah terkirim ke 5 tempat. Dan alhamdulillah tadi malam dalam tarbiyah gabungan Ikhwah Takwiniyah, saya sangat bersyukur pada Allah SWT. Jumlah yang kita perlukan, jumlah minimal yang kita perlukan untuk pembentukan kepengurusan di 17 provinsi itu, alhamdulillah tadi malam sudah terpenuhi. Allahu Akbar. Dan saya ingin memberitahu para jamaah sekalian, hadirin hadirat terutama para akhwat, berbahagialah, bergembiralah bahwa di Wahdah masih ada laki-laki. Ya. Sebab di tabligh akbar yang lalu saya khawatir, ya, nanti orang bilang tidak ada laki-laki di Wahdah. Sekarang ada laki-laki. Laki-laki yang dalam hati mereka ada iman dan ada semangat untuk memperjuangkan agamanya. Laki-laki yang siap mewarisi pendahulu-pendahulu mereka di Sulawesi Selatan ini, siap berangkat jauh meninggalkan negerinya demi membawa kebaikan, demi perjuangan. Dahulu mereka untuk berdagang saja rela untuk pergi jauh, apalagi untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur. Maka tadi malam walaupun habis suara saya tinggalkan tempat targab dengan penuh kepuasan dan kesyukuran. Dan insya Allah para laki-laki yang telah berangkat dan para laki-laki yang sudah siap berangkat ini, ya, akan dilanjutkan oleh laki-laki yang lain, pemuda-pemuda yang lain, terutama yang hadir di tempat ini. Siap? Allahu Akbar. Siap untuk bertebar kemana saja kita demi membawa kebaikan ini. Saya sekarang membayangkan hati dan jiwa-jiwa antum, insya Allah akan mengambil jiwa-jiwa para sahabat yang rela bertebaran kemanapun di zaman yang susah itu demi membawa kebenaran ini. Maka hari ini dalam tabligh akbar ini kita ingin melengkapi usaha tersebut. Kalau di tabligh akbar ini ada yang siap berangkat, terutama mereka yang sudah sampai marhalah takwiniyah. Kalau yang belum, sementara tidak usah. Ya. Yang belum sampai marhalah takwiniyah, perkuat dulu tarbiyahnya. Hari ini kalau yang ingin mendaftar, kita buka kesempatan pendaftaran. Sebab jumlah yang tadi baru jumlah minimal. Ya, jumlah minimal. Sekedar pertanyaan cepat. Apa ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar di sini? Menjadi pelopor-pelopor dakwah. Di luar yang sudah mendaftar kemarin. Kita berdiri mau daftar ya? Atau sekedar melihat? Ada yang mau daftar di sini? Di tabligh akbar ini? Menjadi bintang tabligh akbar hari ini.
Siapa yang mau mendaftar untuk berangkat ke berbagai daerah tersebut yang sudah sampai marhalah takwiniyah, artinya tanfiziyah, tentu boleh. Ada atau tidak? Ada? Allahu Akbar, berdiri. Allahu Akbar. Kita dapat satu kader lagi yang siap berangkat menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok Nusantara. Catat namanya. Dan karena waktu sudah mau habis, saya tidak lanjutkan untuk bertanya siapa lagi yang mau berdiri. Ya, daftar langsung saja ke bagian dakwah. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana terhadap program itu. Kalau kita belum bisa berangkat sendiri, maka paling minimal kita bisa memberikan dukungan dana. Dukungan dana. Dan hari ini insya Allah akan lakukan pengumpulan dana agar kita bersama-sama mensukseskan program tersebut. Dan sekali lagi saya katakan, insya Allah di Fajar tahun 2013 atau tahun 1434 Hijriah, mudah-mudahan 1 Muharram 1434 Hijriah, kita sama-sama bertakbir mengatakan bahwa wahdah Islamiyah telah sampai ke seluruh provinsi di Indonesia sebagai awal untuk sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Allahu Akbar. Saya sangat optimis dan saya yakin dengan antum, dengan semangat dan keseriusan antum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah suatu hal yang menggembirakan. Namun jangan membuat kita cepat puas. Jangan membuat kita cepat puas. Kita masih harus terus untuk bergerak, berjuang dan berjuang. Tingkatkan pengorbanan dan pengorbanan. Namun yakinlah kita akan sampai pada cita-cita itu. Kalau berbicara tentang sunnatullah dalam kemenangan, maka ada beberapa poin penting. Yang pertama ada ide, jelas tujuan, lalu berubah menjadi tekad, kemudian mau memulai, dan sabar di dalam perjuangan itu. Insya Allah kita akan sampai. Lambat atau cepat, cepat atau lambat. Ya, maka itu alhamdulillah sekarang sudah ada ide untuk ke 17 provinsi, sudah ada tekad, dan kita sudah memulai. Ya. Tinggal bagaimana terus melanjutkan dan sabar di dalamnya. Insya Allah kita akan sampai. Dan sebelum saya tutup taujihat dan tausiah ini, saya sampaikan informasi yang mudah-mudahan menggembirakan kita. Sebagai bentuk dakwah syamilah, dakwah yang menyeluruh tadi dalam segala aspek. Wahdah Islamiyah juga memperhatikan masalah-masalah lain seperti pendidikan. Dan ada berita gembira bahwa dalam waktu dekat ada 3 orang murid sekolah Wahdah Islamiyah akan mengikuti Olimpiade di Jakarta, Olimpiade Matematika. Ya, 1 orang dari SD dan 2 orang dari SMP. Dan saya yakin ini adalah anak-anak kita, anak-anak binaan kita yang mudah-mudahan dapat mengangkat kepala kita. Ya. Karena dari sebuah sekolah Islam, ya, sekolah pejuang, mereka bisa juga berprestasi dalam bidang-bidang umum ini. Insya Allah kita turut doakan. Dan mari kita tutup pengajian ini, tabligh akbar ini, materi tabligh akbar ini dengan sama-sama optimis memandang cita-cita itu. Kalau mau menang harus dari sekarang melihat dengan jelas kemenangan itu. Mari kita pandang itu. Mari dijadikan jelas di mata kita. Dan sambil bertakbir 3 kali, kita tutup tabligh akbar ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.